هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudariku, soimin dan soimat, dimanapun antum semua berada, alhamdulillah seluruh curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua sampai detik ini yang telah mengantarkan kita ke penghujung bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang istimewa, keberkahan yang begitu agung, tak terasa telah kita lewati semuanya ini bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, menerima semua sholat kita, puasa kita, dan zikir kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah puncak dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Dikatakan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang sanadnya tersambung kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan au kama qalat idza dakhala al-ashru, atau dalam riwayat lain idza dakhalatil ashru syadda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Yang mana artinya kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang pertama beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan juga membangunkan keluarganya. Kesimpulannya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki suatu kebiasaan yang mana dalam kebiasaan tersebut menunjukkan bahwasannya ada suatu hal yang istimewa, ada suatu hal yang besar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Tafsir ulama, terutama para pakar hadis, 3 kebiasaan Nabi SAW menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa, yang mana sampai dikatakan di kebiasaan yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya. Dalam hal tersebut, menggambarkan 2 hal. Yang pertama, dalam bahasa Arab atau kinayah di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwasannya mengencangkan sarung itu berarti menepikan pergaulan dengan istrinya dikarenakan ada sesuatu yang lebih besar yang ingin beliau lakukan, atau beliau ingin melakukan suatu hal yang jauh lebih penting dibanding hal tersebut. Dan bagian yang kedua adalah mengencangkan sarungnya berarti beliau ingin menguatkan niatnya, memaksimalkan ibadahnya di hari-hari tersebut atau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kesimpulannya, beliau ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan kemudian dikatakan wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, yang berarti beliau membuat malam itu jauh lebih hidup dibanding malam-malam sebelumnya.
bisa jadi dengan membaca Al-Quran, melakukan sholat sunnah, berzikir kepada Allah, berdoa, meminta ampunan, dan lain sebagainya. Singkatnya, beliau ingin menjadikan malam-malam di akhir bulan suci Ramadan tersebut jauh lebih hidup dibanding malam-malam yang telah berlalu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa beliau juga membangunkan keluarganya, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menginginkan dirinya sendirilah yang melakukan amal ibadah tersebut. Dia tidak menginginkan hanya dirinya sendiri yang melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Melainkan beliau juga membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya dan mengarahkan keluarganya untuk melakukan rutinitas yang baik tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apa yang menjadikan kegiatan ini begitu kuat ingin dilakukan oleh Nabi SAW? Apa yang memotivasi Nabi SAW dalam melakukan semua hal tersebut, sehingga beliau mencontohkan kepada kita semua untuk menjadikan malam-malam tersebut jauh lebih hidup, agar kita juga menjadi lebih niat lagi dan lebih giat lagi dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tiada lain para ulama menyimpulkan terdapat suatu keistimewaan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Terdapat suatu keistimewaan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yang mana belum tentu bisa kita dapatkan di 10 hari pertama maupun 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Lalu, apakah hal tersebut? Apa yang membuat kita harus memaksimalkan ibadah kita? Beberapa ulama merinci keterangan yang disambungkan pada riwayat-riwayat Nabi SAW, riwayat-riwayat yang sahih, tiada lain dan tiada bukan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh keberkahan. Dan tentu saja, Lailatul Qadar ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkannya. Bisa saja Allah menurunkan di awal bulan suci Ramadan, bisa saja Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini di pertengahan bulan suci Ramadan, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di akhir bulan suci Ramadan. Karena tentu saja ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, malam Lailatul Qadar sering terjadi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan di malam ke-23, ada yang mengatakan di malam ke-27, dan mungkin juga bisa terjadi di malam-malam genap. Tidak harus di malam yang ganjil saja. Dan terutama jika seseorang melakukan kegiatan yang positif dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut ataupun kegiatan tersebut akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik, khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan tersebut, jika kita konversikan, setidaknya ada 85 tahun. Semisal ada seorang mukmin atau seorang muslim yang membaca Al-Quran, satu huruf saja yang ia baca, nun, semisalnya, maka itu akan dilipat gandakan lebih dari 85 tahun. Maka bagaimana jika ia membaca satu ayat? Bagaimana jika ia membaca satu baris? Ataupun satu lembar? Dan bagaimana jika ia membaca satu juz? Tentu jauh lebih baik lagi. Maka bagaimana jika orang tersebut melakukan sholat sunnah? Maka bagaimana jika orang tersebut beristighfar, minta ampunan kepada Allah, berdoa, dan lain sebagainya? Tentu hal ini sungguh luar biasa. Karena 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah puncak dari semua perjalanan ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, saya mengajak diri saya sendiri dan juga para penonton, kaum muslimin dan muslimat,
dimanapun berada, mari kita kuatkan niat kita, bangkitkan semangat kita, maksimalkan ibadah kita, maksimalkan semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi diri yang lebih mulia dan semakin banyak lagi pahala yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan kali ini belum tentu kita bisa mendapatkannya lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena umur tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu lagi atau berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup video kali ini dengan hadis Nabi SAW yang mana beliau bersabda, au kama qala, innamal a'malu bil khawatim. Artinya, semua kegiatan yang kita lakukan, semua amal yang kita lakukan tergantung pada akhirnya. Jadi, sungguh percuma jika kita melakukan kebaikan di awal, tapi di akhir kita malah melakukan hal yang jelek ataupun suatu keburukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukran. Hadza minni. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.